Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kamarul Zaman dari Prodi Pendidikan IPS dengan NIM F12611911032. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan uji eksperimen dalam menjawab 3 rumusan masalah melalui beberapa tahapan. Baiklah, langsung saja kita akan mempresentasikan tahapan-tahapan yang akan kita uji. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui rumusan masalah dan hipotesis. Yang pertama, apakah pembelajaran dengan media gambar atau kelas kontrol berpengaruh pada hasil belajar IPS kelas 7 pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2023? HO, tidak ada perbedaan rata-rata MEAN antara hasil pretest dan posttest pembelajaran dengan media gambar atau kelas kontrol pada mata pelajaran IPS pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023. H1, ada perbedaan rata-rata atau MEAN antara hasil pretest dan posttest pembelajaran dengan media gambar atau kelas kontrol pada mata pelajaran IPS pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023. Terus yang kedua, rumus masalahnya, apakah pembelajaran dengan media video atau kelas eksperimen berpengaruh pada hasil belajar IPS kelas 7 pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022 sampai 2023. Hipotesisnya, HO, tidak ada perbedaan rata-rata atau MEAN antara hasil pretest dan posttest pembelajaran dengan media video atau kelas eksperimen pada mata pelajaran IPS pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023. H1, ada perbedaan rata-rata atau MEAN antara hasil pretest dan posttest pembelajaran dengan media video atau kelas eksperimen pada mata pelajaran IPS pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023. Terus selanjutnya rumusan masalah yang ketiga, apakah ada perbedaan hasil belajar IPS kelas 7 pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023 antara kelas yang menggunakan media pembelajaran gambar dengan video? Hipotesisnya, HO, tidak ada perbedaan hasil belajar IPS kelas 7 pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023 antara kelas yang menggunakan media pembelajaran gambar dengan video. 1. Ada perbedaan hasil belajar IPS kelas 7 pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023 antara kelas yang menggunakan media pembelajaran gambar dengan video. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui rumusan beserta hipotesis masalah, kita akan melakukan analisis deskriptif pada SPSS, tata kelas eksperimen, pretest dan pretest gambar dan pretest video. Setelah kita masuk ke data kelas eksperimennya. Nah, langkah-langkahnya yaitu kita klik analyze, terus selanjutnya pilih deskriptif statistik, lalu kita pilih deskriptif. Nah, pada bagian variabel kita masukkan pretest kedua semua. Nah, pada variabel ini kita masukkan semua nilai pretest dan posttest dua grup dalam variabel list, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul data dari analisis deskriptifnya. Nah, berdasarkan hasil analisis deskriptif, dalam penelitian ini peserta didik memiliki nilai rata-rata pretest pada kelas kontrol adalah 72,67, sedangkan nilai rata-rata posttest mereka adalah 76,27. Sedangkan rata-rata nilai pretest pada kelas eksperimen video adalah 72,67 dan rata-rata posttest sebesar 79,90. Data tersebut digambarkan pada tabel deskriptif ini. Tabel 1, deskriptif pretest dan posttest kelas kontrol atau gambar dan kelas eksperimen video.
Nah, pada tahap selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas data. Sebelumnya kita buka dulu data SPSS, data eksperimen 1. Nah, sebelum masuk ke langkah-langkah, kita akan memberikan kode data terlebih dahulu. Pertama kita klik variable view, lalu pada bagian kelas, pada tabel value, kita klik. Nah, pada titik 3 ini kita klik ini. Nah, pada value yang pertama kita klik 1, kita kasih label pretest gambar. Pretest gambar. Kita add. Selanjutnya value yang kedua kita kasih label post-test gambar. Post-test gambar. Kita add. Terus yang ketiga kita beri label pretest video. Test video. Kita add. Terus yang terakhir yang keempat kasih post-test video. Kita add. Nah, sini kan sudah ada 4 label. Kita klik OK. Nah, sini kan sudah kita ubah. Nah, kita kembali ke data view. Nah, kemudian kita masuk ke tahap uji normalitas tes. Adapun langkah-langkahnya yaitu kita pilih analyze, kita klik descriptive statistik, lalu kita pilih explore. Nah, pada bagian dependent list ini kita masukkan bagian nilai. Lalu factor list kita masukkan kelas. Nah, lalu kita klik plot, kita centang normality, lalu histogram ini dibuang, lalu kita klik continue, lalu kita OK kan. Nah, di sini dapat tabel test of normality. Nah, tadi kan sudah kita uji berdasarkan hasil tes Shapiro-Wilks atau karena sampel kurang dari 100 responden menunjukkan data pretest kelas kontrol atau gambar dan pretest kelas eksperimen video tidak terdistribusi secara normal. P kecil dari 0,05. Hasil tersebut ditunjukkan pada tabel bawah ini. Nah, oleh karena itu data kurang dari 100 responden maka yang digunakan adalah Shapiro-Wilks. Kemudian tes yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor 1 dan 2 menggunakan uji Wilcoxon. Tetapi pada penugasan kali ini kita akan menguji kedua data baik itu normal dan tidak normal untuk menyelesaikan penugasan mata kuliah statistik. Nah, selanjutnya kita akan masuk tahap tes parametrik untuk menjawab rumusan masalah nomor 1 dan 2. Nah, di sini kan kita akan melakukan tes parametrik pada data yang terdistribusi secara normal terlebih dahulu. Apabila data terdistribusi secara normal, kita menggunakan uji paired sample t-test. Adapun langkah-langkahnya yaitu analyze, kita pilih analyze, kita cari complete mean, lalu kita pilih paired simple t-test. Nah, pada pretest gambar kita masukkan ke variabel 1. Terus selanjutnya yang post-test gambar kita masukkan ke variabel 2. Lalu pretest video kita masukkan ke variabel 1 pada pairwise 2. Terus selanjutnya yang terakhir kita masukkan post-test video. Lalu kita klik OK.
Nah, pada rumusan masalah 1, rumusan masalahnya yaitu apakah pembelajaran dengan media gambar atau kelas kontrol berpengaruh pada hasil belajar IPS kelas 7 pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023. Nah, di sini kan sudah terdapat ditampilkan uji rumusan masalah yang pertama, tabelnya. Nah, berdasarkan tabel output Pirate Sample Test di atas diketahui nilai SIG 2 Thailand atau 0,00 P kecil dari 0,05 pada pretest MEAN 72,67 dan posttest atau MEAN sama dengan 76,27 kelas media gambar atau kelas kontrol, maka HO ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan posttest pada kelas dengan media gambar. Hal ini diartikan adalah adanya pengaruh penggunaan media pembelajaran dengan gambar dalam meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran IPS materi ASEAN pada peserta didik kelas 7 SMP 2 Sungai Raya, Pontianak. Nah, dari tabel output Pirate Sample Test di atas juga memuat informasi tentang nilai mean Pirate difference adalah sebesar min 3,600. Nilai ini menunjukkan selisih antara rata-rata belajar pretest 72,67 dengan rata-rata hasil belajar posttest 76,27, 72,67, min 76,27 sama dengan minus 3,600, dan selisih perbedaan tersebut antara minus 5,115 sampai dengan minus 2085 atau 95% confidence interval of the difference low and upper. Nah, di sini ada tabel hasil uji Pirate Sample Test pada kelas kontrol. Nah, pada rumusan masalah yang kedua, rumusan masalahnya yaitu apakah pembelajaran dengan video atau kelas eksperimen berpengaruh pada hasil belajar IPS kelas 7 pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023. Nah, di sini sudah terdapat tabel dari rumusan masalah yang kedua. Nah, berdasarkan tabel output atau Pirate Sample Test di atas diketahui nilai SIG 2 Thailand adalah 0,00 P kecil dari 0,05 pada pretest atau MEAN 72,67 dan posttest MEAN-nya 97,90. Kelas media video atau kelas eksperimen maka HO ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan posttest pada kelas dengan media video. Nah, hal ini artinya adalah adanya pengaruh penggunaan media pembelajaran dengan video dalam meningkatkan hasil belajar pada pelajaran IPS materi ASEAN pada peserta didik kelas 7 SMP 2 Sungai Raya, Pontianak. Nah, dari tabel output Pirate Sample Test di atas juga memuat informasi tentang nilai atau mean Pirate difference adalah sebesar min 7,233. Nilai ini menunjukkan selisih antara rata-rata hasil belajar pretest 72,67 dengan rata-rata hasil belajar posttest 79,90. Nah, 72,67 dikurang 79,90 sama dengan minus 7,233, dan selisih perbedaan tersebut antara minus 8,859 sampai dengan minus 5,608. 95% confidence interval of the difference low and upper. Nah, tabel hasil uji Pirate Sample Test pada kelas eksperimen. Baiklah, selanjutnya kita akan menguji data non-parametrik apabila data yang kita gunakan tidak terdistribusi secara normal untuk menjawab rumusan masalah 1 dan 2. Nah, kita sudah pada tabel data eksperimen 1. Oleh karena data kita tidak normal, maka tes non-parametrik yang akan dilakukan yaitu uji Wilcoxon untuk menjawab rumusan masalah 1 dan 2. Adapun langkah-langkahnya yang akan kita lakukan yaitu PD analyze, terus non-parametric test,
Lalu legasi dialog, pilih 2 relate sample, kita klik. Nah, pada pretest gambar kita masukkan di variabel 1 yang p1. Post-test gambar kita masukkan yang ke variabel 2. Nah, pada pretest video kita pilih pair 2, kita masukkan ke variabel 1. Terus post-test video kita masukkan ke variabel 2, pair 2. Selanjutnya kita buka, kita klik OK. Nah, sudah muncul datanya. Nah, rumusan masalah yang pertama yaitu apakah pembelajaran dengan media gambar atau kelas kontrol berpengaruh pada hasil belajar IPS kelas 7 pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022 sampai 2023. Nah, di sini kan sudah terdapat tabelnya rumusan masalah pertama. Nah, hasil dari perhitungan Wilson, Signet, Rank Test, maka nilai Z untuk post-test dan pre-test kelas media gambar atau kelas kontrol yang didapat sebesar min 4,294 dengan p-value sig to toilet sebesar 0,000 atau p kecil dari 0,05. Dengan demikian, H1 diterima. Artinya, ada perbedaan antara hasil belajar dengan menggunakan gambar pada pembelajaran IPS materi ASEAN untuk pretest dan posttest. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penggunaan media pembelajaran dengan menggunakan gambar pada pembelajaran IPS SMP 2 Sungai Raya kelas 7 pada materi ASEAN. Artinya, penggunaan metode gambar dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada materi ASEAN. Lalu rumusan masalah yang kedua yaitu apakah penjelasan pembelajaran dengan media video atau kelas eksperimen berpengaruh pada hasil belajar IPS kelas 7 pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023. Nah, di sini sudah terdapat tabel dari rumusan yang kedua. Nah, hasil dari perhitungan Wilson, Signet, Rank Test, maka nilai Z untuk post-test dan pre-test kelas media gambar atau kelas kontrol yang didapat sebesar min 4,710 dengan p-value asim sig to toilet sebesar 0,000 atau p kecil dari 0,05. Dengan demikian H1 diterima. Artinya ada perbedaan antara hasil belajar dengan menggunakan video pada pembelajaran IPS materi ASEAN untuk pretest dan posttest, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penggunaan media pembelajaran dengan menggunakan video pada pembelajaran IPS SMP 2 Sungai Raya kelas 7 materi ASEAN. Artinya penggunaan metode video dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada materi ASEAN. Tahapan terakhir kita akan melakukan tes parametrik dikarenakan karena data terdistribusi secara normal dengan menggunakan uji independen sample t-test untuk menjawab rumusan masalah nomor 3. Kita sudah pada data eksperimen 1. Dikarenakan kita akan menguji perbedaan hasil belajar IPS kelas 7 pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023 antar kelas yang menggunakan media pembelajaran gambar dengan video, maka pada SPSS kita hanya menggunakan data post-test kelas eksperimen video dan post-test kelas kontrol gambar. Jadi untuk kolom dan baris nomor 1 dan 3 pada data SPSS, data eksperimen 1 kita hilangkan karena itu adalah kelas pretest gambar dan video. Adapun dengan caranya yaitu blok kolom nomor 1 dan kelas pada kelas 1. Blok. Nah, lalu kita klik kanan, lalu kita klik clear. Begitu juga pada kelas 3. Blok kelas 3, kita klik kanan, lalu kita clear. Nah, setelah itu kita akan melakukan uji independen seperti tes. Nah, sebelum menguji independen,
simple test, kita akan melakukan uji homogen terlebih dahulu sebagai salah satu syarat uji independent simple test. Nah, adapun langkah-langkahnya yaitu klik analyze, descriptive statistic, lalu explore. Nah, nilai ini kita masukkan ke dependent list. Kemudian kelas masukkan faktor list. Lalu kita klik plot. Kita klik power estimation. Klik continue. Lalu kita oke kan. Nah, sini sudah tampil tabel test of homogeneity. Nah, didapatkan hasil uji homogen diperoleh nilai signifikasi atau sig based on mean adalah 0,740, besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa valence data post test kelas eksperimen dan data post test kelas kontrol adalah sama atau homogen. Nah, setelah kita mengetahui bahwa data kita homogen, maka kita akan melakukan uji independent test untuk menjawab rumusan masalah nomor 3. Nah, kita kembali ke SPS-nya. Nah, langkah-langkahnya yaitu kita analyze, selanjutnya compartment, lalu pilih independent sample test. Nah, nilai kita masukkan ke test variable. Lalu kelas kita masukkan ke group variable, grouping variable. Lalu kita ke define group. Nah, di grup 1 ini kita tulis angka 2, di grup 2 ini kita tulis angka 4. Karena kita menggunakan post test sesuai kolom yang tersedia pada data hanya 2 dan 4. Lalu klik continue, lalu kita klik OK. Nah, uji independent simple test, rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah ada perbedaan hasil belajar siswa IPS kelas 7 pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023 antara kelas yang menggunakan media pembelajaran gambar dan video. Nah, berdasarkan hasil uji homogen didapatkan bahwa data terdistribusi secara normal atau homogen. Persyaratan menggunakan uji independent sample test terpenuhi. Dikarenakan homogen uji independent sample test diperoleh sig to Tailed equal variance assumed ialah 0,004 kecil dari 0,05. Oleh karena itu sig B kecil dari 0,05. Dengan demikian HO ditolak. Ini berarti ada perbedaan secara signifikan rata-rata hasil belajar siswa IPS kelas 7 materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya dalam menggunakan media video dengan media gambar. Nah, sini hasil tabel independent simple test. Nah, selanjutnya tes non parametrik untuk menjawab rumusan masalah 3 menggunakan uji many with you. Adapun langkah-langkahnya yaitu analyze, terus non parametric test, lalu kita pilih legacy dialog, lalu two independent sample. Nah, pada test variable list kita masukkan nilai, lalu grouping variable kita masukkan kelas, kita klik define grouping. Nah, pada grouping variable masukkan grup 1, masukkan 2, grup 2 masukkan 4. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK.
Nah, sini kan sudah terdapat tabel menu with you. Nah, rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah ada perbedaan hasil belajar IPS kelas 7 pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023 antara kelas yang menggunakan media pembelajaran gambar dengan video. Nah, karena hasil uji normalitas Sapir-Whorf menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi secara normal P kecil dari 0,05, maka hasil tes parametrik menu with you untuk uji perbedaan rata-rata post-test kelas kontrol atau gambar dan rata-rata post-test kelas eksperimen atau video menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan P kecil dari 0,05 atau P 0, sama dengan 0,01 antara post-test media gambar MEAN 76,27 dan post-test media video dengan MEAN 79,90. Dengan demikian HO ditolak. Ini berarti media video secara signifikan lebih tinggi dapat meningkatkan hasil belajar IPS kelas 7 materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya daripada pembelajaran menggunakan media gambar. Data hasil uji menu with you ditunjukkan pada tabel 6 di bawah ini. Nah, di sini terdapat tabel dari uji menu with you, tes media gambar dan video. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.